pertama akan disampaikan oleh Kak Nurhalinda Aisyah, SGZ, mengenai prospek kerja lulusan gizi secara umum. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, dipersilakan kepada Kak Iis untuk memaparkan sedikit sharing-sharingnya dan materi mengenai prospek kerja ilmu gizi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini santai aja, di sharing saya kali ini lebih untuk memotivasi dan mempersiapkan teman-teman untuk menyadarkan mumpung masih menjadi mahasiswa tingkat bawah. Oke, pasti udah asing ya dengan sebuah simbol atau lambang dan logonya ahli gizi yang ada tagline-nya Swasta Harena. Ya, ini saya cuma reminder kalau misalkan kita sebagai ahli gizi adalah bukan menyembuhkan dalam arti taktis sembuh nih lu dengan makanan, nggak kayak gitu. Karena makanan hanya sebagai penopang atau treatment kita sebutnya, treatment untuk siapa yang sakit atau orang yang sakit atau orang yang nggak cuma sakit tapi dia mau sehat dan lain-lainnya, itu bisa kita mainkan di makanannya, kita berikan treatmentnya kayak gitu. Jadi bukan untuk menyembuhkan plek-ketiplek kayak obat gitu ya. Sebenarnya ahli gizi itu dapat berkarir menjadi apa aja sih ya. Mungkin yang semester awal nih masih bingung, ataukah sekarang kan banyak nih para tokoh gizi, para yang melaporkan dia gizi di bidang olahraga, gizi di masyarakat, di klinis dan lain-lain. Apalagi teman-teman sering ikut seminar ya, pasti sering ketemu orang-orang gizi. Sebenarnya itu sudah menggambarkan kalau misalkan gizi nantinya salah satunya bisa seperti mereka. Dan karirnya bisa apa saja, semua bidang bisa ditelusuri oleh teman-teman gizi. Karena sekarang lebih banyak lahannya, nggak cuma masyarakat, nggak cuma di rumah sakit, puskesmas, lalu nggak cuma di NGO misalnya, banyak banget nih sekarang ada, bahkan teman-teman bisa jadi ahli gizi artis loh, celebration nutritionist kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman mau memperjuangkan peluangnya seperti apa dan memanfaatkannya. Next. Ini survei yang saya terima dan punya relasi di berbagai bidang tersebut. Di Indonesia untuk saat ini mungkin lagi lebih hits di bagian-bagian ini untuk prospek kerja gizi. Kan bisa nggak cuma di instansi seperti rumah sakit, klinik juga bisa, klinik kesehatan atau klinik kecantikan juga bisa memerlukan ahli gizi loh. Lalu teman-teman juga bisa jadi ahli gizi olahraga, bisa jadi trainer nantinya, ataukah mendampingi atlet-atlet. Sudah banyak sekarang ahli gizi yang ke sana. Lalu di balik semua yang saya berikan secara positif tadi, ternyata memang kita juga punya ancaman yang perlu teman-teman ketahui dan dihadapin sama ahli gizi, terutama yang sudah bekerja. Ancamannya beda-beda, ataukah bukan ancaman sih sebutannya. Ini ancaman secara global, tapi ancaman dalam arti untuk di setiap lini kerja itu pasti punya tekanan-tekanan. Baik itu tekanan di rumah sakit seperti apa, tekanan di puskesmas seperti apa, tekanan di jadi ahli gizi catering seperti apa, itu semua punya tekanan dan risikonya masing-masing. Untuk di lapangan sendiri sebenarnya tidak sampai diintervensi seperti itu gitu. Kita tetap jalan, tetap bergulit dengan profesi kita, tidak ada sampai intervensi, lu ahli gizi nggak boleh ngasih ke pasien kayak gitu, nggak sampai segitu sejauh ini. Nah, dari semua ancaman yang tadi saya sampaikan, poin-poinnya, gimana nih caranya buat kita ngerubah itu semua? Maksudnya merubah bukan berarti, demo undang-undangnya harus dihapusin, harus kembali ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019. Tapi nggak kayak gitu. Nah, kita buktiin di lapangan, kita buktiin dengan kemampuan skill kita
kita buktiin dengan ilmu kita, karena notabene orang gizi itu adalah orang yang santai, mungkin kelihatannya lebih serius, tapi pasti gitu. Lalu ini ada 3 poin yang mau saya reminder buat teman-teman, terutama fresh graduate nantinya, atau teman-teman yang baru lulus nantinya ini, dan ini pernah saya rasakan. Orang yang baru lulus itu pasti sangat perfeksionis, ya. Apalagi kita merasa diri kita, gue udah oke kok, gue harus gue kuliah mahal, gue harus dapetin gaji yang bisa setara untuk mengembalikan selama sebulan, setidaknya bayaran SKS gue terbayarkan nih dulu pas orang tua nggak bayar nih, kayak gitu. Gaji gue harus UMR, gaji gue harus lebih dari 5 juta, harus dapat ini, dapat itu. Itu sangat dirasakan oleh teman-teman yang fresh graduate nantinya. Tapi nggak semudah seperti itu, karena kita melihat peluang, kita melihat kesiapan diri kita, dan kita lihat planning kita. Kenapa planning saya taruh di akhir ya? Karena percuma punya planning, tapi teman-teman nggak lihat peluang ya. Dan ada peluang, tapi teman-teman nggak lihat kesiapan diri teman-teman sendiri, nggak pede, insecure, kayak gitu. Jadi dari itu semua, para anak muda dilihat peluang dulu, yang dilihat nih, oh peluangnya ada, peluangnya ada nih loker banyak, ada peluang ini nih. Dari orang dalam ceritanya, infonya, dan saya mampu kayak gitu. Banyak fresh graduate yang nggak bertahan dengan tekanan-tekanan di dunia kerja. Nah, itu mentalitas semuanya harus dilatih. Next. Nah, ini ada estimasi lulusan terbaik gizi yang dimiliki Indonesia ya, kurang lebih 10 juta atau lebih lah. Dan lagi-lagi bisa mungkin dengan analisis yang sederhana, dengan SWOT, gimana sih Kak caranya untuk kita bisa dapetin peluang itu semua. Apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah, ukur itu semua diri teman-teman dengan gunain analisis SWOT. Gue kayak udah oke deh di bidang masyarakat, gue kayak nanti di masyarakat aja nih arahnya nih. Gue lebih suka di masyarakat nih. Kayak di masyarakat nanti gue bakalan pelajarin ini segala macam. Gue fokus ke sini nih. Tapi bukan berarti teman-teman mengabaikan gizi klinik, gizi untuk di pangannya, di wirausahanya dan lain-lainnya. Enggak, teman-teman harus multifungsi, semua harus dikuasain, semua ilmu itu. Ketika lo cuma ada di titik satu tumpu bidang yang lo kuasain, itu tidak bisa menjamin teman-teman bisa ada di bidang tersebut. Maksudnya ketika teman-teman hanya salah langkah dengan oke, saya suka masyarakat, saya harus ada di masa kerjanya, tapi nggak kayak gitu. Peluang itu nggak semudah itu di lapangan. Next. Ini ada kutipan buat teman-teman semua dan diri saya pribadi, karena dalam hidup itu satu-satunya yang konstan adalah perubahan, dan satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, makanya kita semua bisa lakukan dan persiapan diri kita sebaik-baiknya hari ini, karena untuk masa depan nantinya. Oke. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iis atas pemaparan dan sharingnya yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ya, terima kasih kepada Kak Iis selaku narasumber kita di sesi sharing pertama ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata selama memandu sesi ini. Saya pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan Kak Iis. Selanjutnya, sharing yang kedua akan disampaikan oleh Kak Lutfi Rensiansi mengenai industri pangan. Oke. Alhamdulillah, jadi bisa dibilang saya itu dulunya pernah sebagai clinical nutritionist, sebagai nutritionist juga. Kemudian untuk saat ini agak sedikit banting setir ya ke food industry gitu. Food industry-nya ini di bagian health and beauty supplement gitu. Jadi suplemen untuk kesehatan dan kecantikan. Okay. Next discussion. Hari ini kita akan diskusi skupnya seperti apa sih kalau bekerja di dalam food industry. Nah, kemudian apa saja requirement untuk teman-teman gizi semuanya agar bisa masuk ke dalam skup si food industry ini. Kemudian
opportunity untuk teman-teman dari UHAMKA itu untuk masuk ke dalam food industry itu seperti apa, dan yang terakhir tips dan triknya. Jadi untuk pengertiannya dulu nih, biar kita sama-sama satu pemahaman tentang food industry itu apaan. Sebenarnya kalau untuk food industry itu, dia ini cukup luas ya. Kalau dari pengertiannya itu sendiri sih, sebuah kegiatan yang kompleks gitu, dan juga a global network gitu. Dia untuk sebuah bisnis juga yang untuk mensuplai kebutuhan makanan di seluruh dunia bahkan gitu. Tidak hanya di satu negara aja. Nah, dia ini kegiatannya meliputi dari mulai production ya. Kemudian juga ada production ini pun ternyata nggak cuma sekedar production aja. Ini ada banyak banget untuk kegiatannya. Bahkan production-nya tidak hanya di pabrik tempat perusahaan punyanya teman-teman gitu. Kita pun ada bisa dibilang ya, ada lihat production dari raw food-nya, dari raw material makanan sebelum atau bahan-bahan yang nantinya akan teman-teman gunakan di tempat teman-teman bekerja nantinya. Kemudian distribution di dalam kilang atau di dalam di dalam pabrik itu. Nah, kemudian juga distribution bagaimana dari pabrik itu ke tempat pemasaran, dari pemasaran kemudian juga ada lagi distribution dari gimana caranya biar produk tersebut aman di perjalanan ke customer kita, kayak gitu ya. Kemudian processing, pembuatannya sendiri. Nah, kemudian conversion, ini perubahan dari raw material ke dalam yang sudah siap pakai, seperti itu ya. Nah, kemudian preparation, ini juga sangat menentukan ya, kan pasti ingatlah yang teori tentang di teknologi pangan, persiapan dari makanan mentah ke dalam makanan matang. Nah, kemudian juga persiapan juga dari makanan tersebut nanti ada di packing juga, terus kemudian dan preparation-nya ini nggak cuma sekedar proses pembuatannya aja. Preparation ini pun nanti teman-teman akan ada lihat formulasinya gitu. Jadi nanti apakah formulasinya dengan sekian persen, misalkan mau ditambahin astaxanthin atau mungkin nanti ada ditambahin fenolik seperti itu. Nah, kemudian nanti mereka apakah akan bereaksi antara satu dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau sudah selesai diformulasikan, terus kemudian nanti ada juga teman-teman akan lakukan penelitian dulu, pre-penelitian, atau nanti dicoba nih ke awalnya ini kita akan coba ke hewan coba dulu, aman, baru kemudian ke manusia, seperti itu. Nah, kemudian baru setelah itu, tapi sebelum kita berani untuk suatu di preparation ini pun ketika keuji ke manusianya sudah bagus, kita pun masih ada tahap yang selanjutnya, sertifikasi segala macamnya kayak gitu ya. Nah, kemudian preservation. Nah, jadi gimana biar tetap utuh si si produk-produk kita. Kita butuh menggunakan preserve gitu. Jadi nah, kemudian ada transportnya juga kita harus pikirkan ya, jangan sampai kemasannya rusak. Kemudian certification. Nah, certification ini ada dari segi pelakunya, si pelaku pelaku kegiatan tersebut di step by step, baik itu certification di bagian production, distribution, processing itu ada, dan kemudian sama certification di bagian di bagian gedungnya itu atau pabriknya itu sendiri, dan juga perusahaan itu sendiri itu pun ada certification-nya. Dan ketika produknya itu sendiri pun mau keluar juga harus ada certification-nya juga. Nah, untuk requirement-nya apa aja sih? Ini sebenarnya juga tergantung dengan posisi teman-teman ya. Kalau misalkan ini yang saya sampaikan untuk requirement-nya ini adalah yang secara umumnya ya gitu. Yang pasti minimal itu diploma gitu, atau kalau di luar itu ada disebut General Educational Development Test gitu. Jadi dia tidak mesti harus diploma. Nah, di sini yang untuk modify exciting product and process and development new ones. Ini yang paling saya suka banget nih. Ini kebetulan baru banget ada ya gitu. Jadi kami punya ada beberapa produk gitu. Nah, ini produknya itu salah satunya ada
Coffee Affair gitu. Ini dibuat khusus untuk mereka yang punya masalah kesehatan tapi tetap ingin ngopi kayak gitu. Akhirnya kami modifikasi menjadi produk baru, menjadi Cafe Affair Zero kayak gitu. Nah, kemudian seperti ada Radiance yang dulunya hanya Radiance, sekarang sudah dimodifikasi menjadi Radiance Platinum gitu. Oke, next. Nah, certification-nya yang seperti apa sih? Banyak ya. Ini hanya contoh saja. GMP, HACCP, QSI, TQM, ISO 22000 dan QMS. Ini ada banyak. Jadi sebelum masuk ke dalam industri pangan, pastikan teman-teman sudah paham soal ini dan mengikuti trainingnya terlebih dahulu. Ini contohnya kalau misalkan teman-teman sudah punya sertifikat, mungkin kalau untuk yang masuk ke rumah sakit dia akan ada apa dulu namanya STR ya, STR, terus kemudian ada surat izin praktek kalau tidak salah ya, saya sudah agak lupa. Next boleh. Nah, opportunity-nya apa aja kalau di Delft Food Industry? Teman-teman bisa jadi product manager, QC manager, product quality supervisor, sales executive, dan lain-lain. Tapi kembali lagi, yang namanya baru lulus ya, gitu. Oke, bolehlah idealistis, tapi kita boleh start from the bottom lah, pelan-pelan. Nanti kalian pasti juga akan sampai di dalam posisi itu. Baru lulus langsung dapat production manager, nanti kalian dituntut di dalamnya. Oke sih, memang banyak perusahaan yang langsung aja nggak apa-apa kamu saya kasih product manager, tapi kalau nggak perform kamu cut ya, gimana kayak gitu. Tapi ada juga yang memang kasih tantangan seperti itu. Mirip sih sama yang diberitahukan oleh Halida sebelumnya ya. Boleh di next langsung ke tips and trick. Nah, know yourself ya, potensial kalian tuh seperti apa sih? Kalau misalkan lihat, ada alumni 2011 udah bisa jadi GM, ada alumni ini udah bisa jadi product manager gitu. Tanyakan kepada diri kalian yang kalian inginkan, apakah posisinya itu atau memang kalian ingin menjadi seorang product manager kayak gitu. Maksudnya memang potensi kalian ada di sana atau memang cuma silau mata aja kayak gitu. Kemampuan kalian itu sudah sejauh mana, kemudian juga kalian juga interest-nya apa, weakness-nya kalian itu apa, misalkan mau masuk ke industri field, ternyata saya untuk di kimianya agak kurang nih, tapi saya kepingin banget nih masuk ini, pelajari tentang kimia pangannya dan kekuatan kalian apa. Saya memang di kimia lemah, tapi saya suka banget di penelitian tentang pangan kayak gitu. Itu juga bisa termasuk strength kayak gitu. Positionnya maunya yang mana? Misalkan kalian maunya sebagai konsultan, gitu, konsultan produk, gitu. Berarti cari tahu tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan produknya seperti apa, skill apa yang dibutuhkan, sertifikat apa yang teman-teman butuhkan, research the company. Cari tahu ini perusahaan sudah sejak kapan berdiri, kemudian seperti apa budayanya, seperti apa perusahaan itu men-treat atau memperlakukan pegawainya, gitu. Apakah pegawainya bahagia atau tidak yang bekerja di dalam sana. Jangan cuma dilihat dari salary saja, karena pertumbuhan itu tidak hanya salary, tetapi mental kalian juga berpengaruh di dalamnya. Salary besar, mental tidak bagus, selamat tinggal lah itu. Banyak yang meninggalkan hal itu. Nah, internship jangan lupa itu banyak banget. Kalau misalkan nanti teman-teman begitu udah lulus sambil nunggu dipanggil yang beneran, bisa sambil nyambi internship kayak gitu. Use connection. Koneksi ini pastikan dosen-dosennya kan banyak ya, koneksi ya. Check out additional certification, wajib ya, setidaknya HACCP sama ISO 22000 yang saat ini banyak digunakan ya sama perusahaan, tapi setiap perusahaan punya ininya beda-beda, qualification-nya itu beda-beda. Jadi saya cari tahu ya, company itu membutuhkannya apa. Kemudian exhibit your tech skill, gitu. Penggunaan teknologi, jangan kuper-kuper amat lah. Kemudian take language courses at school, ini penting banget untuk bisa menggunakan bahasa asing, apalagi untuk teman-teman yang kepingin bekerja di perusahaan yang nggak cuma isinya orang Indonesia aja, minimal bahasa Inggris lah. Nah, kemudian gunakan social media tools. Ini saya juga banyak belajar ya, bagaimana menggunakan sosial media yang positif. Ternyata social media tools ini juga bisa digunakan untuk self-branding teman-teman sendiri, cari tren, cari behavior orang-orang sekarang yang nantinya akan berguna untuk pekerjaan teman-teman. Best site for job hunting. Ternyata untuk site job hunting ini tuh setiap site itu punya ininya masing-masing ya, spesialisasi ya mungkin, dan juga untuk
job levelnya gitu, kayak misalkan Glints, kalau Glints ini middle gitu untuk jabatan-jabatan yang low and middle gitu. Terus kalau misalkan untuk job street ini untuk level-level pelaksana, fresh grade gitu. Untuk yang udah profesional teman-teman bisa cari di LinkedIn kayak gitu. Nah, kemudian highly special school project itu interest or professional evaluation. Ini kalau misalkan ada project-project apa itu harus di highlight juga nih ya di resume teman-teman ya, pernah pegang project apa, sudah berhasilnya seberapa jauh kayak gitu. Kemudian interest teman-teman, dan ketika membuat resume jangan lupa gunakan foto yang jelas fotonya, kemudian juga yang ceria fotonya, terlihat enak dilihat lah, jadi jangan yang asal-asalan fotonya ya, apalagi foto KTP seperti itu gitu. Oke, gitu aja dari saya mungkin ya, karena waktunya sudah mau habis ternyata. Oke, terima kasih untuk teman-teman panitia. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Selanjutnya, sharing yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Kak Dera Alganiu Sabarudin, SGZ, mengenai gizi klinik. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Dera dipersilahkan, waktunya 35 menit. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dera Alganiu Sabarudin. Untuk perkenalan aja, di Rumah Sakit Omni itu ada 4 ahli gizi. Jadi kita tuh ada dua tugas MSPM sama gizi klinik. Nah, pembagian tugasnya itu kalau MSPM itu bagian shift pagi sama shift siang. Kebetulan saya lagi bagian MSPM-nya di penyelenggaraan makanannya. Kalau masuk middle itu di bagian gizi kliniknya, jadi yang ke pasien gitu. Untuk sebagai perkenalan aja, bisa di next. Nah, untuk ruang lingkup gizi klinik itu, kalau misalnya yang udah semester akhir mah udah paham lah ya yang namanya ADIME, asuhan gizi kayak asesmen, diagnosa gizi, intervensi, monitoring, evaluasi. Itu kita lakukan berdasarkan dari hasil screening, itu ruang lingkup yang pertama. Jadi, lihat dulu nih skor screening gizinya itu berapa, terus setiap rumah sakit itu beda-beda ya, pakai screening gizinya, tools-nya itu beda-beda, ada yang MST, NST gitu, sama tergantung dari penyakitnya itu sih, kayak misalnya anak atau dewasa itu beda untuk penggunaan tools screening gizinya. Kita lihat, kalau misalnya screening gizinya misalnya lebih dari 2, kita lakukan asesmen asuhan gizi lebih lanjut gitu. Itu untuk ruang lingkup yang pertama. Kalau yang kedua, melakukan edukasi gizi biasanya ke pasien-pasien yang membutuhkan asuhan gizi lebih lanjut. Itu kita lakukan edukasi gizi. Terus dan juga kita diminta untuk konsultasi gizi, misalnya konsultasi gizi untuk misalnya pasien yang mau pulang terus dia minta konsultasi gizi gitu. Yang ketiga itu melakukan penelitian dan pengembangan gizi berdasarkan indikator mutu unit, misalnya kayak sisa makan pasien, misalnya tergantung nih sisa makan pasien yang DM gitu, itu tergantung sama indikator mutu unitnya. Terus setelah itu kita melakukan administrasi biasanya di ruangan sih, itu kayak pencatatan perubahan diet, terus berapa pasien yang kita edukasi hari ini, terus syarat dan ketentuan gizi. Kalau syarat-syarat kayak sebagai ahli gizi sih itu udah harus pasti lulus kuliah, ijazah harus udah ada, STR, surat rekomendasi persagi domisili tempat kerja. Itu biasanya kalau kita udah kerja di sini, misalnya udah masuk tempat kerja, terus kita nanti bakalan diminta untuk bikin surat rekomendasi persagi gitu, sebagai syarat untuk bikin SIP, surat izin praktek di rumah sakit. Gitu. Nah, untuk ketentuan kayak materinya apa aja yang harus dimiliki gitu. Sebenarnya sih semua mata kuliah di gizi sih harus bisa semua. Gitu. Tapi yang lebih fokus itu sebenarnya kayak anatomi tubuh, metabolisme tubuh dan zat gizi, NCP kayak ADIME tadi, terus dietetik penyakit infeksi, degeneratif,
Terus udah harus hafal syarat dan prinsip dietnya itu kayak gimana, apa aja, misalnya diet DM, berapa kalori misalnya, syarat prinsipnya itu kayak gimana gitu. Terus ada lagi misalnya kayak di lain itu di luar yang ada di slide, kayak misalnya sosial ekonomi misalnya, itu kita harus tahu, misalnya kita diminta untuk konsultasi atau edukasi gizi ke pasien, jadi kita harus tahu itunya sosial ekonominya, di mana keadaan dia. Terus misalnya kita diminta buat ngasih tahu makanan apa aja, tapi kan takutnya di sana nggak ada. Terus misalnya kita nyaranin suatu bahan makanan, tapi misalnya di sana nggak ada atau harganya terlalu mahal, bisa next. Nah, kalau untuk peluang ahli gizi sebagai ahli gizi itu sebenarnya besar buat kalian semua yang pengen masuk ke gizi klinik. Yang penting dari emang kaliannya itu pengen masuk gizi klinik gitu. Terus paham materi-materi yang penunjang di dalamnya. Terus, nah ini terkait interview, biasanya ada kasus-kasus dietetik kayak gitu. Terus prinsip-prinsip diet, syarat diet, gizi-gizi dasar, itu udah harus di luar kepala sih. Next. Nah, kalau job deskripsinya itu, kalau di Rumah Sakit Omni ya, kayaknya hampir sama sih sebagian besar. Jadi kita misalnya ngelihat data pasien baru, itu kita lihat di DPMP atau daftar permintaan makan pasien. Jadi kan kalau misalnya asuhan gizi atau screening gizi itu dilakukan 1 kali 24 jam. Jadi kita lihat lama hari di DPMP itu 0 hari atau 1 hari. Nah, biasanya yang kita duluin itu yang 1 hari. Kalau misalnya terpaku sama waktu asuhan gizi 1 kali 24 jam. Tapi kalau misalnya mau ngambil hari itu juga yang 0 hari, itu nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah. Terus kita lihat skor screening untuk asuhan gizi lebih lanjut. Gitu. Nah, lakukan asuhan gizi, edukasi gizi, dan memberikan leaflet. Biasanya pas asuhan gizi itu kita sekalian edukasi gizi, terus kalau misalnya di rumah sakitnya itu ada leaflet, misalnya leaflet DM atau rendah protein atau ginjal gitu, itu bisa kita langsung kasih di situ juga buat kasih tahu nih makanan yang di rumah sakit kita kasihnya ini, terus makan nanti di rumah tuh kayak gini gitu, bisa dikasih tahu juga. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada standar menunya, berapa kalori, biasanya sama semua sih, tergantung standar menu ya, standar menunya itu udah ada. Jadi misalnya semua pasien itu sama 1.800 kalori misalnya setiap hari per makanannya. Kalau di rumah sakit juga sih tergantung sama kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, BPJS gitu. Itu beda-beda sih. Nah, tips trik masuk gizi kayaknya ini udah akhir dah. Itu pahami gizi klinik. Pahami gizi klinik yang tadi materi-materinya itu asuhan gizi, ADIME, gitu, itu harus tahu. Terus edukasi gizi ke pasiennya, itu juga harus diperhatikan juga gimana cara kita ngomong. Jangan sampai kita lagi mau edukasi ke pasiennya lagi tidur. Nanti malah yang kita edukasi nggak nyampe sama pasiennya gitu. Terus materi-materi penunjang gizi klinik ya tadi, sosial ekonomi, terus metabolisme gizi, zat gizi, metabolisme tubuh gitu. Jadi maksudnya kita harus tahu metabolisme itu, jadi saat kita menjelaskan ke pasiennya juga itu enak gitu, biar ngerti juga. Ya, terima kasih Kak pemaparannya. Baik, yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, acara terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk menghadiri acara siaran ini. Semoga sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.